Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Gak kedengaran Abang Diki, gak semangat orang ini. Kita ulangi ya Bang. Oke Kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Kak Ica, Ya Bang? tema Natal hari ini tentang apa ya Kak? Tema Natal kita hari ini Ibohali Makobaskon Horja Namadear dari 2 Timoteus tolu ayat 10 pitu, yang artinya adalah diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Oh gitu ya Kak ya. Iya Bang Diki. Oh, berarti kalau subtemanya adalah Pasir Sir Makuryain Asegabe si Pambubai Natoru Maruhur si Habiari Naibata, si Balosi Ajar, Ibagas Biak Namadear, Aselam Bintar Barita Gorani Kristus, yang tertulis di dalam Markus 5 ayat 18 sampai 19 dan juga Markus 9 ayat 35. Untuk itu, Bang Diki dan juga Kak Ica mengundang adik-adik untuk tetap tenang di rumah, menikmati ibadah saat ini. Persiapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan juga siapkan persembahannya. Selamat menikmati ibadah Natal. Ya, salam untuk kita semua, terkhusus kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Tentu momen Natal kali ini agak spesial bagi kita karena perdana Natal di kondisi COVID-19. Untuk itu, untuk anak-anak kami semua tetap semangat karena memang Natal itu sangat berharga untuk kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu GKPS kilometer 7. Salam. Shalom adik-adik, selamat Natal dimanapun kalian berada. Tidak pernah kita pikirkan bahwa setahun ini akan kita habiskan beribadah di rumah masing-masing tanpa bertemu dengan teman-teman kita di sekolah minggu. Dan akhirnya kita bertemu bersama-sama di sini di Natal sekolah minggu secara online. Tapi meskipun secara online, Kak Sari harap tidak mengurangi sukacita Natal kalian. Tetap kita akan merayakan Natal bersama-sama teman sekolah minggu. Kita bergabung secara virtual. Nah, kakak juga berterima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang berpartisipasi dalam acara Natal virtual kita kali ini. Meskipun Natalnya secara virtual, tapi kasih Tuhan tidak pernah secara virtual, nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, selamat menikmati ibadah sekolah minggu kita kali ini. Selamat Natal untuk kita semua.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, sujud dan menyembah, dan nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Pujilah Dia, hai orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan keluarga dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan. Ajarlah kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sikap kami yang saling mengasihi dan menghormati orang tua kami. Terimalah ucapan syukur dan sukacita kami melalui perayaan Natal ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1-2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
samudera. Allah bersabda terang bercahaya, air pertama di dunia. Pada bulannya belum ada langit, atas dan bawah tercampur. Allah bersabda hujan di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darah. Hari ketiga di dunia. Dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua. Hari keempat di dunia. Dan mulainya belum ada ikan. Allah bersabda segera tercipta. Hari kelima di dunia. Burung bersayap belum panas. Pada mulanya belum ada ikan. Burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta. Hari kelima di dunia. Jadi insan. Hari keenam di dunia. Allah pencipta telah memberkati hari ketujuh di dunia. Adik-adik, sebagai manusia berdosa, hendaknya kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi, Anggosai tong kupikiri.
Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kejadian 3 ayat 4-5. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dengan permula engkau akan dijala, dengan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beralih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi debu tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Setiap hari kita melihat kemajuan yang terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan dapat terpenuhi. Namun, apakah akibat yang dihasilkan? Lihatlah, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan egoisme. Manusia yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kebaikan diupayakan oleh pemerintah dianggap sebagai dongeng belaka. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup diperhamba uang. Amin. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak lagi sebagai sumber perilaku. Penghargaan semakin kurang. Mungkinkah kita mampu bertahan dalam situasi demikian? Amin. Kapan semua ini akan berakhir? Kerakusan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak dapat lagi bernyanyi.
laut tidak mampu lagi berkilau, udara tidak lagi bersih, air telah tercemar, semua menjadi rusak. Hukum tidak dihargai, semuanya menganggap sebuah kebaikan. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya semau gue semakin hidup. Teguran dan sapaan tidak lagi terngiang, semua telah pudar. Amin. Adik-adik, meskipun kita punya kesalahan, tetapi kita memiliki banyak cara untuk memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi lagu 10,000 Reasons. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Amin. Dan segala kuasa ada padanya. Amin. Dia akan disebut nasihat ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Allah yang perkasa dan yang berdamai. Amin.
Ia yang akan memberi damai sejahtera. Amin. Selamanya dan akan memerintah di atas tahta Daud. Amin. Ia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil. Amin. Dan jujur sampai selama-lamanya. Amin. Ia akan lahir di kota kecil Betlehem. Amin. Dan dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Amin. Ia akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Ia akan berkuasa dan atas nama Tuhan. Amin. Rakyatnya akan bahagia, aman dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar. Amin. Sampai ke ujung bumi dan ia akan membawa damai. Amin. Bangsa-bangsa bersorak-sorak, semua ciptaan Tuhan bersenang ria, karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Untuk itu, adik-adik, mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan, kita bernyanyi, Gita Sorga bergema. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria bertanya di dalam dirinya, "Apakah arti salam itu?" Amin. Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai ia Yesus." Amin. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami?" Amin. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Amin. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saya membawa tabungan saya dan akan diberikan untuk orang yang sedang kesusahan. Amin. Liturgi kelas besar GKP kilometer 7. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Gloria in excelsis Deo. Untuk itu, Abang undang dan juga Kak Ica untuk menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi Alam Raya Berkumandang. Dari
Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur pada perayaan Natal ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu nggak apa arti juru selamat? Ada yang tahu? Kelas Marguru, ayo, ada yang tahu nggak apa arti juru selamat itu? Pada hari Natal, kita kan sering mendengarkan kata juru selamat. Apakah juru selamat ini sama dengan pahlawan atau tokoh-tokoh superhero yang ada di dalam televisi? Kira-kira sama nggak adik-adik? Saya mau tunjukkan gambarnya ya. Gambar yang pertama. Nah, ini adik-adik tahu kan ini gambar apa? Ini gambar Spider-Man. Spider-Man ini punya kelebihan. Dia bisa meloncat dari satu gedung ke gedung yang lain. Dan dia juga punya jaring di tangannya. Tapi saya mau tanya untuk adik-adik semua. Apakah Spider-Man ini bisa menyelamatkan manusia dari dosa-dosa? Gak bisa adik-adik. Itu sebabnya Spider-Man ini tidak bisa menjadi juru selamat kepada manusia. Lalu gambar yang kedua adalah gambar ini. Tahu kan adik-adik ini gambar apa? Benar sekali. Ini adalah gambar Superman. Superman artinya manusia super. Dia bisa terbang dari bumi sampai ke langit dengan begitu cepatnya. Tapi, apakah Superman ini bisa membawa manusia terbang sampai ke surga? Nggak bisa adik-adik. Itu sebabnya Superman tidak bisa jadi juru selamat kepada manusia. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar cereng. Ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah gambar Iron Man. Manusia besi. Dia punya baju yang terbuat dari besi yang sangat kuat sekali. Dan dia juga bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Tapi Iron Man ini tidak bisa menyelamatkan manusia dari iblis dan kuasa-kuasa iblis. Oleh sebab itu, Iron Man ini juga tidak bisa menjadi juru selamat kepada manusia. Nah, itu sebabnya adik-adik, Superman, Spider-Man, dan Iron Man tidak akan pernah bisa jadi juru selamat pada manusia. Dan mereka ini hanya jago di televisi. Dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak jago adik-adik. Oleh sebab itu, siapakah juru selamat bagi manusia? Benar sekali, Yesus adalah juru selamat kepada manusia. Tapi apa artinya juru selamat?
Juru selamat dalam bahasa Ibrani berasal dari kata yasa, dan dalam perjanjian baru disebut dengan kata soter. Apa artinya? Artinya adalah penyelamat, penolong, pembebas, dan pelindung. Jadi, Yesus sebagai juru selamat adalah penolong bagi kita, adalah penyelamat kita, dan pembebas manusia dari segala dosa-dosanya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau adik-adik di sekolah ada pelajaran yang susah sekali, pelajaran matematika yang sangat susah sekali, adik-adik pasti membutuhkan penolong, kan? Siapa penolongnya adik-adik? Benar sekali, penolongnya adalah bapak dan ibu guru di sekolah. Atau misalnya adik-adik pernah sakit gigi. Aduh, gigi saya sakit. Giginya sakit gara-gara apa? Makan coklat, makan permen, dan malas gosok gigi. Kalau adik-adik giginya sakit, pasti juga membutuhkan penolong, kan? Siapa penolongnya adik-adik? Penolongnya adalah dokter gigi. Jadi ketika di sekolah mengalami kesulitan belajar, ketika sakit, pasti butuh penolong. Sama dengan kita membutuhkan penolong. Tapi kita ditolong bukan hanya di sekolah atau ditolong ketika kita sakit. Tapi kita ditolong dari apa? Manusia diselamatkan Yesus dari dosa-dosanya. Wah, karena kalau di dalam kitab Roma dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Masih ingat gak puisi sekolah minggu yang berkata seperti ini? Dosa ada di mana-mana. Di tangan ada dosa, di mata ada dosa, di mulut ada dosa. Nah, seperti itu adik-adik manusia. Nah, kadang tangan ini kalau di sekolah minggu sering dipakai untuk mengganggu teman-temannya yang mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dipakai untuk mencubit adiknya. Dan kalau di sekolah, matanya dipakai apa? Lihat kiri, lihat kanan, contek buku orang lain, pelajaran orang lain. Lalu dari mulutnya apa dosanya? Sering mengucapkan kata-kata kotor. Kalau pada teman-temannya sering sekali nama-nama binatang diucapkan kepada teman-temannya. Itu adalah bagian dari dosa. Oleh sebab itu manusia harus ditolong dari dosa. Kalau manusia nggak ditolong dari dosa, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi di dalam kitab Roma dikatakan, upah dosa adalah maut. Berarti kalau manusia tidak diselamatkan dari dosa-dosanya, berarti manusia untuk selama-lamanya akan hidup di dalam maut dan akan hidup di dalam kematian. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan manusia. Superhero tidak bisa. Orang pintar tidak bisa. Orang kuat juga tidak bisa. Lalu siapa yang bisa? Yang bisa hanya Yesus yang menolong kita sebab Dia adalah juru selamat. Maka hari ini dalam perayaan Natal ini kita merayakan Natal kelahiran Yesus. Itu juga kita merayakan kelahiran juru selamat yang menolong kita, yang membebaskan kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan sampai hari ini. Itulah maknanya juru selamat bagi hidup kita.
Nah, di dalam firman ini, firman juga berkata, hari ini telah lahir juru selamat itu. Arti yang kedua, berarti firman Tuhan telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam perjanjian lama, nabi-nabi berkata, pada suatu saat akan datang Raja Kemuliaan, akan lahir Mesias dari keturunan Daud. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam diri Yesus digenapi. Berarti kalau Tuhan pernah berjanji, aku akan menyelamatkan manusia, berarti Tuhan akan menepati janjinya menyelamatkan kita. Kalau Tuhan pernah berjanji menolong kita, pasti Dia juga akan menolong kita. Nah, hari ini adik-adik semua bisa merayakan Natal, itu semua karena pertolongan Tuhan dan karena berkat Tuhan di dalam hidup adik-adik. Itulah kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tadi kan? Nah, di manakah juru selamat itu dilahirkan? Nah, benar sekali adik-adik, dia dilahirkan di kota Daud, di Bethlehem, dan di kandang domba. Adik-adik, kenapa Yesus lahir di kandang domba? Ada yang tahu? Pasti harus tahu ya. Nah, karena pada saat itu rumah penginapan telah penuh dan tak ada satu tempat lagi yang bisa menerima Yesus. Semua sudah ditutup, semua sudah penuh. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanya kandang domba. Dan di sanalah Yesus lahir, di kandang domba, di tempat yang sederhana sekali. Nah, itu berarti Natal yang pertama dilakukan di tempat yang sederhana, bukan di tempat yang megah sekali. Natal tanpa pohon terang, tanpa lilin, tanpa ada nyanyian-nyanyian yang besar, yang girang, tapi penuh sederhana, tapi penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu adik-adik, walaupun saat ini merayakan Natal di rumah, hanya bersama mama, papi, abang, dan adik-adik, jangan sedih ya. Karena mungkin kalau diingat tahun yang lalu, kalau tahun lalu kan pakai baju baru, celana baru, sepatu baru. Di gereja ada liturginya, ada nyanyiannya, ada tari-tariannya. Aduh Tuhan, kenapa hari ini kami Natalnya di rumah? Sedih sekali Tuhan. Gak apa-apa adik-adik, kita di rumah, yang penting kita sehat. Sebab apa? Makna Natal yang paling utama bukanlah soal yang girang-girangnya adik-adik, tapi makna Natal yang pertama dan yang terutama adalah Yesus lahir di dalam hati kita. Mari sama-sama ucapkan adik-adik. Dua ya. Yesus lahir di dalam hati kita. Itu yang terutama adik-adik. Jadi kita merasakan bahwa Yesus yang dulu lahir di Bethlehem juga lahir di dalam hati adik-adik saat ini. Nah, apa buktinya kalau Yesus itu lahir di dalam hati kita? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa buktinya ya? Kalau Yesus itu telah lahir di dalam hati saya. Yang pertama tadi, Yesus lahir memberikan keselamatan. Tapi buktinya bagi saya apa kalau di dalam hati saya, Tuhan Yesus itu lahir? Buktinya adalah ketika adik-adik memiliki sikap yang baru dalam hidupnya, itu bukti kelahiran Yesus. Kalau dulu selama ini kerjanya hanya bermain-main handphone,
handphone, bermain games, sampai lupa waktu untuk belajar. Maka setelah kelahiran Yesus dalam hatinya, dia sudah tahu membagi waktunya. Kapan bermain handphone, kapan bermain games, dan kapan untuk belajar. Yang kedua, kalau dulu mungkin sering melawan orang tuanya dan malas disuruh oleh papa dan mamanya, disuruh mengerjakan membersihkan rumah, enggak mau. Disuruh membersihkan piring, enggak mau. Disuruh melakukan sesuatu, enggak mau. Bahkan sering melawan orang tuanya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah lahir dalam hidup kita, berarti kita penuh hormat, patuh sama orang tua, dan juga memberikan waktu untuk membantu orang tua. Bukti yang ketiga, kalau dulu sering berantem sama adiknya, sama kakaknya, gara-gara rebutan mainan, rebutan remote televisi. Tapi setelah kelahiran Yesus, hatinya menjadi bersabar, suka berbagi, suka menolong, dan suka mendorong orang lain. Nah, itu tandanya, itu buktinya kalau Yesus itu telah lahir di dalam hati kita. Nah, saya percaya juga untuk adik-adik saat ini yang merayakan Natal, bahwa ketika adik-adik terima Yesus dalam hatinya, maka Yesus akan hidup dalam hati dan memimpin hidup kita di dalam segala pekerjaan kita. Dan yang terakhir, Yesus sebagai juru selamat adalah penolong. Penolong pada saat ini sangat penting bagi kita. Karena apa adik-adik? Kita kan sedang menghadapi virus corona. Jadi yang kita perlukan hari ini, kita berdoa kepada Yesus agar Yesus itu menolong kita, menjaga papa dan mama agar kita tetap sehat, tetap selamat di dalam Tuhan. Maka jangan berhenti berdoa, tetap berdoa sama Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberkati, ditolong, dan dijaga Tuhan. Karena kita punya juru selamat, penolong hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada perayaan Natal ini. Kami berdoa untuk semua adik-adik kami sekolah minggu GKPS kilometer 7. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memimpin mereka. Kami juga berdoa buat semua guru-gurunya. Tuhan yang membimbing mereka agar mereka juga bisa mengajari adik-adik sekolah minggu dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, tolong Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka agar mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan, pada perayaan Natal ini, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan hidup dan tinggal di dalam hati kami. Mengajari kami semasa hidup kami masih sekolah minggu dan remaja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020 ini. Meskipun kami tahu Tuhan, kami tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya, karena kami harus merayakan Natal secara online dikarenakan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau tahu kami rindu untuk boleh pergi ke gereja, bertemu dengan teman-teman kami, berinteraksi kembali bersama teman-teman dan guru sekolah minggu kami.
Kiranya Tuhan memulihkan negeri kami, memulihkan bangsa ini, bumi ini dari pandemi COVID-19. Agar kiranya Tuhan kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami rindu ke sekolah. Tolong kami Tuhan, supaya meskipun kami belajar dari rumah, kami boleh tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kami boleh belajar itu merupakan suatu anugerah. Ada banyak teman-teman kami di luar sana yang tidak bisa belajar Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, supaya mereka tetap boleh mendapatkan pengetahuan baru. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, gereja GKPS Kilometer 7. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati gereja kami, memulihkan gereja kami, supaya gereja kami boleh menjadi gereja yang memberkati jemaatnya dan orang-orang di sekitarnya. Supaya gereja kami Tuhan boleh menjadi gereja yang membawa damai. Berkati orang-orangnya, pemimpinnya, pengurusnya, baik pengurus seksi Bapa, Inang, Nama Poso, juga sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami. Terima kasih ketika mereka boleh bersama kami. Kiranya Bapa boleh menambahkan kesehatan, sukacita dalam kehidupannya. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan, ada banyak guru sekolah minggu kami datang dari latar belakang yang berbeda. Berkati mereka apabila mereka sedang studi, sedang bekerja, dan juga dalam kehidupannya supaya mereka tetap menjadi berkat, tidak hanya untuk kami, untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak sekolah minggu. Kami masih kecil Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beri kami hikmat, menolong kami supaya dalam kehidupan kami boleh semakin mencintai Tuhan. Menolong kami untuk memiliki iman bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyafaat berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, persiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1. Hai siarkan di gunung. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung.
kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat dan adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Kami anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kemandirian Natal, jangan lupa singgah di Sibolga. Selamat hari Natal kami ucapkan, kiranya damai dan sejahtera. Selamat hari Natal. Memberkati.